Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan rombakan kabinet menterinya pada petang tadi. Prabowo menggantikan Satrio Sumatri Brojonegoro yang sebelum ini merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dengan Brian Yuliantoro. Bagi memahami mengenai rombakan kabinet yang dibuat oleh Prabowo ini, bersama saya ketika ini langsung bersama dengan wartawan Kompas TV, Tifal Solesa yang melakukan juga liputan di istana sebentar tadi. Tifal, mungkin kita dapat fahami, ini hari ke-122 kabinet kerja Prabowo. Mengapa begitu cepat rombakan ataupun penggantian itu dilakukan dan bagaimana kita memahami situasi itu dalam konteks persepsi rakyat dan juga masyarakat di Indonesia? Perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, Zul, tampaknya menjadi respons dari Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan membaca situasi sosial ekonomi masyarakat, terutama dari kalangan pelajar college atau kami biasa menyebutnya sebagai mahasiswa yang merespons adanya upaya untuk menaikkan tuition fee atau uang kuliah tunggal, kami menyebutnya sebagai UKT, begitu, iuran pengajian. Di tengah upaya pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi belanjawan tahun 2025 ini. APBN 2025 coba untuk diefisienkan penggunaannya dengan harapan bisa menggunakan anggaran yang diefisienkan itu bisa digunakan untuk program-program strategis lain yang tengah diupayakan dikerjakan oleh pemerintahan saat ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, demonstrasi itu berkecamuk bahkan dalam beberapa hari terakhir, tak hanya di Ibu Negara di Jakarta, tapi juga di beberapa daerah lain juga melakukan demonstrasi yang sama. Sejumlah pelajar college, sejumlah mahasiswa menyampaikan orasi menuntut pemerintah untuk bisa menahan niatan itu, menahan agar jangan sampai tuition fee ini betul-betul dinaikkan. Mengingat uang kuliah tunggal sekarang, tuition fee yang berlaku saat ini dianggap sudah cukup memberatkan bagi kalangan masyarakat, terutama mereka di kelas ekonomi menengah ke bawah. Itu satu hal yang menjadi tampaknya bacaan dari Presiden Prabowo Subianto melihat diskursus yang muncul, diskusi yang terlihat di media sosial, terlebih lagi sudah ada unjuk rasa di beberapa titik, terutama di Jakarta, yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI dalam beberapa hari kebelakang ini. Itu satu hal. Tapi yang juga menarik dicermati aspek lainnya, kalau kita tarik ke belakang pada Januari bulan lepas, itu sempat ada intrik internal yang muncul di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Saat itu Menteri Satrio Brojonegoro sempat memecat salah satu pegawainya untuk dipindahkan ke kementerian yang lain. Tapi dugaannya di balik upaya untuk memecat salah satu pegawainya itu ada dugaan kekerasan verbal yang dilakukan oleh Satrio, sehingga inilah yang kemudian menjadi reaksi yang cukup besar di masyarakat, Zul. Pendek kata, demonstrasi Indonesia Gelap itu berhasil pada hari Ahad lepas. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana respon oleh Bapa Menteri yang baru? Tifal berada di Istana Presiden sebelah siang tadi. Bagaimana respon beliau dan juga tanggungjawab yang perlu digalas oleh beliau? Menteri Pendidikan Tinggi yang baru, Brian Yuliantoro, sempat menyampaikan kepada saya apakah ada niatan untuk melakukan mediasi kepada teman-teman pelajar college ini untuk bisa dibahas lebih lanjut masalah tuition fee ini. Ia membuka diri, membuka kemungkinan untuk berdiskusi lagi soal itu, namun katanya yang menyebutkan bahwa akan melihat kondisi terlebih dahulu dengan harapan pemerintah tidak ingin akan muncul lagi gejolak yang lebih besar. Tapi di sisi lain, pemerintah memastikan, atau dalam hal ini Brian Yuliantoro selaku Menteri Pendidikan Tinggi yang baru memastikan bahwa tuition fee ini tidak akan dinaikkan setidak-tidaknya dalam tahun ini, di tahun 2025 pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Zul. Tifal, kurang 30 saat. Bagaimanakah ini juga, adakah ianya bersifat kecil rombakan ini ataupun mungkin akan juga dilihat kepada kementerian dan juga portfolio-portfolio yang lain pada pandangan Tifal, atau semuanya aman sahaja? Sebetulnya dari Presiden punya kewenangan, punya hak untuk mengganti sejumlah kementerian ataupun juga mengganti sejumlah menteri, kepala badan, kepala lembaga. Namun kalau membaca dari sejumlah analis, ini tidak hanya terbatas pada nama Satrio ini saja. Apabila kemudian kinerja dari para pembantunya, para menteri-menterinya, kepala badan dan kepala lembaga ini tidak memuaskan di mata Presiden Prabowo Subianto, Zul.